Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Saya Khofifah Mahmuda, biasa dipanggil Pipah. Tujuan datang ke sini buat memenuhi tugas kuliah konseling keluarga, yang mana dia melaksanakan konseling keluarga. Nah, kalau boleh tahu nama Bapak dan Ibu siapa? Ya, Dari Bapak. perkenalkan nama saya Arnes Arianto, umur 44 tahun. Pekerjaan wira swasta pedagang. Ibu. Kalau ibu, nama ibu Hinca Pratia, panggilan ibu Ici biasa. Ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu kesibukan sehari-hari? Ibu, Iya, Ibu dan Bapak. Ya, kalau kesibukan ya itu kita karena konveksi bapak memotong. kerja konveksi ya kan. Ibu tuh kan, kalau ibu rumah tangga tuh membereskan rumah tangga. Ada juga ibu bantu-bantu bapak. Kadang kalau konveksi itu kan berdua juga. Bapak kerja bagian motong, ibu nanti beres-beresin yang lain lah, bahan-bahan juga kayak gitu. Ibu sama Bapak anaknya berapa, Pak? 14. Foto. Anak sebenarnya 5, cuma guguran 1, jadi yang ada 4, 2 pasang. Anaknya 2 pasang berarti ya, Pak, Bu. Seperti yang tadi sudah Pipa bilang, bahwasannya tugasnya itu tentang mengkonseling keluarga. Nah, Pipa mau sedikit menjelaskan tentang konseling keluarga itu sendiri, yang mana konseling keluarga itu merupakan suatu proses membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami keluarga tersebut, yang mana di situ di konseling keluarga ini ada seorang konselor, yaitu Pipa sendiri, dan nanti ada anggota keluarga yaitu Bapak dan Ibu. Tujuannya ya untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Bapak dan Ibu alami. Nah, untuk konseling keluarga ini jangan takut rahasianya akan terbongkar, karena dalam konseling ada namanya azas kerahasiaan. Jadi semua data atau permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan kepada Pipa tidak akan disebar oleh Pipa. Jadi aman, terpercaya. Kalau misalnya emang itu mau disebar itu dan itu untuk kepentingan, Pipa juga pasti akan izin kepada Bapak dan Ibu. Lalu karena ini sudah rahasia, Pipa berharap Bapak dan Ibu dapat secara terbuka menceritakan permasalahan yang sedang dialami, agar dapat terbantu proses konseling keluarga kita ini. Masalah keluarga ini apa nih? Ya begini, kalau di keluarga ini sebenarnya kita ini punya tanggung jawab masing-masing kan. Iya, Pak. Kepala keluarga tanggung jawabnya yang utama itu masalah keuangan, keuangan sehari-hari itu kan. Jadi kalau bidang usaha kita itu wira swasta, itu ada pasang naik pasang turunnya, kita harus siap gitu kan. Untuk mau berusaha seimbang lah dalam keadaan. Masalahnya ekonomi kalau wira swasta ini dia tergantung kerja keras kita juga. Kalau kita bekerja keras, insya Allah hasilnya pun memuaskan gitu kan. Kalau kita santai-santai,
ya mungkin rezeki juga santai-santai gitu kan. Cuman masalah pengeluaran kalau di wira swasta ini nggak bisa di manage, nggak bisa ada hitung-hitungannya, susah gitu kan. Masalahnya penghasilan tetap tuh nggak ada. Cuma kita berusaha di swasta ini untuk apabila rezeki kita berlebih kita cari investasi gitu kan. Supaya adalah tunjangan untuk penolong kalau masa-masa sulit yang akan kita hadapi gitu. Contohnya kalau ada rezeki beli ruko, kedai, beli tanah, itu investasi yang membuat anulah ya, yang bisa berkembang tuh kan. Dengan beli mobil, beli mobil itu investasi menurun. Ya itulah kalau masalah keuangan di keluarga ini. Apalagi pengeluaran itu nggak tetap, apalagi misalnya anak ini pengeluarannya nggak terduga, ini banyak. Jadi kita harus pandai-pandai dan kita harus kuat dan sabar aja. Gimana lagi, soalnya kita bukan orang gajian, bukan orang kantoran, bukan orang pegawai, bukan, kita orang wira swasta berusaha hidup mandiri gitu kan. Jadi pengalaman pun banyak dibutuhkan untuk orang wira swasta ini sebagai penunjang supaya kita bisa berdikari atau mandiri lah gitu, dibandingkan orang yang sudah ada penghasilan tetap. Kita disuruh lebih kuat untuk menghadapi ujian dan cobaan hidup ini ya, badai ini ya. Dan itulah pasang naik pasang turunnya. Sekian aja masalah keuangan. Kalau masalah banyak ya. Kalau masalah tentu namanya keluarga itu ada masalah sosial, ada juga masalah intern, kebutuhan keinginan individu, ada juga. Jadi kita harus dia pasti ada mentor-mentornya, jadi kita harus pandai aja meredam supaya keluarga itu tetap berjalan tenang, damai, menuju bahagia. Itulah problema keluarga yang memiliki tanggungan anak istri dan kebutuhan sandang, pangan dan papannya. Itulah tanggung jawab suami. Cuma suami tentu kalau kita sudah keluarga kita bisa membagi, membantu, kalau bisa kita bekerja sama. Soalnya masalah beban itu tidak bisa dipikulkan kepada person terus dari anggota keluarga. Sebenarnya harus kerja sama, pandai, saling menghargai, saling supaya tidak ada suasana panas lah yang akan memancing-mancing situasi retak gitu kan. Itu juga mendidik anak ini kita harus, ya gimana lagi, kalau nggak mampu dia kita sabar aja dulu. Nggak mampu dia apa yang kita inginkan, ya gimana lagi, kita serahkan pada Allah kan, gimana baiknya ya. Kita kan manusia, ada batas kemampuan, jadi tidak akan baik segala sesuatu itu dipaksakan, tidak pada tempatnya. Ya segitu aja permasalahan yang akan setiap dihadapi oleh anggota keluarga, apalagi bagi kami yang di bidang usahanya wira swasta gitu.
bisa sabar aja dan kita Daun-daun aja. berdoa dan minta pertolongan Allah aja. Kalau nggak mampu lagi ya, yang penting kita sehat lahir batin. Soalnya kalau kita udah nggak ada sehat lahir dan batin, itu nikmat yang paling besar dalam hidup. Kalau itu udah hilang, kejiwaan udah nggak stabil, pikiran nggak bagus, nggak akal nggak berjalan lagi dengan cerdas, dengan memilah antara baik dan buruk, itu lebih berharga daripada harta. Diri kita nih lebih berharga daripada harta. Kadang kita stres, kadang kita punya tekanan, ya kita pandai-pandai aja untuk supaya tekanan dan tidak selalu membeban kita cari aja kegiatan-kegiatan yang menghibur kita, membuat kita terlepas dari beban itu, dengan kegiatan-kegiatan yang membahagiakan diri kita. Soalnya hidup ini bukan kita yang memutuskan kehendak, cuma kita berusaha semaksimal kita, sebaik kita. Kalau keputusan akhirnya ya itu Allah yang menentukan. Cuma kita berniat supaya keluarga dan kehidupan kita ini belajar berjalan dengan damai, berjalan dengan tenang dan bisa merasakan bahagia. Soalnya dalam kehidupan keluarga ini kita akan berusaha antara suami dan istri itu bukan untuk menyatukan perbedaan, bukan. Cuma perbedaan itu bisa berjalan bersama lah gitu. Jadi kalau kita bisa berjalan, soalnya kalau perbedaan itu takkan bisa menyatu. Cuma kita berusaha untuk berjalan bersama dalam perbedaan itu, saling memahami, saling mengertilah, pengertian antara kedua belah pihak, antara suami dan istri gitu kan. Gitu juga. Jadi sebenarnya rezeki itu bukan tergantung suami aja. Kadang-kadang rezeki itu Allah titipkan melalui istri ada juga, melalui anak ada juga, melalui famili ada juga, melalui pergaulan ada juga kan, melalui saudara apa. Rezeki kita itu kan bukan kita yang mengatur, tapi Allah yang mengatur. Dari mana datangnya itu kita harus bersyukur, sekecil apapun arti pandang kita. Padahal Allah dalam yang kecil itu yang lebih besar rezeki yang dikasih. Seperti kesehatan kita kadang-kadang kan kurang bersyukur atas kesehatan ini. Kalau rezeki kita sehat itu udah nggak ada, banyak aja harta, banyak aja duit, nggak ada nikmatnya lagi ya. Jadi rezeki kita harus berpandai-pandai bersyukur. Kesehatan pula, kesehatan hati, pikiran, gimana bisa mensyukuri setiap hari-hari, waktu itu juga rezeki kan, lebih berharga daripada uang gitu. Ilmu itu juga rezeki. Seperti kita kan menuntut ilmu sekarang tuh, itu menggapai rezeki itu. Jadi ilmu itu nanti kalau sudah kita kuasai, bisa kita membawa ilmu itu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita kan, itu tujuan kita kan. Selamat kita hidup dunia dengan ilmu yang kita kuasai. Itulah sebenarnya. Soalnya semakin kita dalam kehidupan rumah tangga ini semakin bertambah hari, semakin bertambah umur, masalah pun semakin bertambah. Cuma kita harus pandai-pandai pula menambah ilmu gitu kan kepada diri kita, terutama ilmu agama. Soalnya permasalahan hidup ini takkan kelar
kalau kita tak tahu dengan agama. Takkan habis-habisnya selagi kita bernapas, permasalahan itu ada terus. Cuma kita bagaimana menyikapi permasalahan itu suatu pandangan, suatu rezeki lah bagi kita supaya kita bisa menikmati masalah itu. Karena kalau nggak ada masalah, kita takkan naik kelas lah gitu, supaya kita tuh lebih kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup ini untuk di hari tua kita lah. Soalnya dari tua kita kadang-kadang umur 40-50 tuh sudah menurun, yang terutama aja kebanyakan mayoritas kita lihat dari alam-alam ini udah tua. Kalau udah tua, tenaga udah berkurang, mata udah mulai itu, jadi fisik-fisik itu udah menurun. Jadi permasalahan kita semakin bertambah. Bagaimana kita itu harus berjuang untuk menyeimbangkan kehidupan, kesehatan lahir dan batin kita dengan keadaan yang ada di luar diri kita, supaya kita itu tetap bisa menjalani hidup ini dengan jalan yang benar gitu, dengan tujuan dan pertolongan Allah. Kita disuruh juga untuk beribadah gitu. Itulah masalah. Berarti kan ada kerja sama ibu sama bapak buat mengatur keuangan gitu. Kayak gimana kerjasama antara ibu sama bapak gitu? Kalau kita gini, kita bukan orang berilmu tentang harus punya schedule, harus punya hitung-hitungan, pembukuan, hitung-hitungan dalam. Kan ada pembukuan. Kalau kami udah swasta ini nggak bisa menyarankan kayak gitu, soalnya kita itu dalam berusaha itu banyak kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga. Terutama yang kedua, kalau kita ingin berkembang berusaha, kita pun membutuhkan modal yang banyak. Jadi yang jelas pengaturan keuangan itu kita harus mendudukkan yang pokok-pokok dulu. Contohnya kebutuhan rumah tangga seperti beras, kebutuhan dapur lah gitu kan, itu harus kita utamakan. Kalau udah itu merupakan suatu fundament dalam keluarga rumah tangga, kita tidak terbeban lagi, jadi kita lebih kuat untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan lain seperti sekolah anak, seperti biaya-biaya kehidupan sehari-hari, listrik, air, apa itu kan. Jadi kita yang penting itu kita harus utamakan dulu. Jadi kita tidak ada hitung-hitungan per bulan itu tak ada. Sebenarnya ya kalau wira swasta, kalau catatan katanya kalau pegawai bisa jadi catatan masalahnya, dia harus mengingat hari-harinya. Soalnya kalau dia boros dalam 2 hari, 5 hari, untuk 20 hari lagi nggak ada lagi masukannya. Tapi kalau wira swasta ini kita pandai-pandai aja. Kalau rezeki sedang ada tuh kita bisa boros kita. Kalau nggak ada ya sama-sama ditahan aja lah dulu, sabar. Hemat-hemat. Hemat. Pokoknya pengeluaran nggak terminit bagus gitu. Terserah aja. Soalnya ibu belanja bulanan segini, mingguan segini. Minggu depan belum tentu sama banyak mau minggu ini. Gitu. Kadang bisa lebih kan. Nggak ada pembukuan. Cuma yang penting dulu untuk dapur, untuk biaya sehari-hari, listrik, air, transportasi, tujuan sekolah anak, itu yang harus utamakan. Selebihnya mau diapain terserah kan. mau kalau ada rezeki mau foya-foya nggak apa-apa juga. Kita kan wira swasta, rezeki itu nggak tentu kan. Kalau lebih banyak makanya diinvestasikan. Bagusnya kalau kita swasta kan
Ya kayak ibu misalnya bikin kos-kosan, ya kan investasi juga. Kalau pedagang kan ibu pedagang, ibu udah swastanya. Pedagang tuh kadang sepi banget, rame banget. Tapi kalau sekarang ini lagi sepi-sepi semua. Semuanya lagi Lagi sepi-sepi. sepi-sepi semua sekarang. Ini waktunya sangat sepi. Soalnya Memang kayak gitu. kalau dagang tuh kan ramainya ketika mau lebaran atau ketika mau lebaran haji, dari periode dagang tuh ya kayak gitu, putaran Tahun musim-musimnya, baru kayak mau Natal tuh, orang Natal rame juga. musimnya. Ada game banyak. Berarti sesuai sama musim zaman, Iya. musim zaman sih. Iya. Musim. Ya sesuai dengan musimnya kalau ekonomi kita lah. Soalnya kita kan konveksi, kalau konveksi itu kan ramainya mau lebaran, mau naik haji. Kalau sekarang selesai haji ini udah sepi lagi nih. Sampai nanti nggak tahu mau Natal nanti lagi rame lagi. Kalau baju-baju Natal. Biasanya kalau sepi-sepi kayak gitu ada kegiatan yang lain yang dilakukan nggak? Kalau sebelumnya nggak ada juga sih bapak dulu nggak ada, bikin paling cari-cari model baru aja, sampel, bikin sampel dulu aja. kita nggak ada usaha lain, Gitu. kita cuma satu aja, konveksi aja. Cuman kalau kita bagi tenaga ke usaha lain nanti gimana tuh, sebenarnya bisa ya, cuma kalau kita tak punya skill dan ilmu nanti kan rugi juga. Jadi yang kita kuasai aja lah, yang kita hadapi dulu, baik dalam keadaan turun maupun naik, kita harus sabar aja dulu, harus kuat lah. Masalahnya selagi sehat badan pasti ada rezeki, gitu aja perhitungan orang swasta. Selama Penting ada sehat dulu, ada usaha. maksudnya sehat pikiran, sehat hati, suasana hati, jadi semangat kan ada untuk bekerja kan. Cuma kalau lah udah suasana hati udah kacau walau itu semangat pun hilang. Kalau swasta konveksi mah kayak gitu. Gitu. Kalau di Jadi, konveksi susah kalau nanti banyak harus permasalahan, apalagi kita kerja kan di rumah. ribet jadi. Nah, kalau di rumah ini kan permasalahan dari subuh udah ada. Kalau kita keluar dari rumah kerja kan semau kita kan nggak tahu orang di rumah. Kalau di sini kan setiap hari kita melihat tinggal Itu lakukan, kelemahan konveksi, orang-orang konveksi itu jadi beban mental itu lebih berat dibandingkan orang yang keluar kerja di di luar rumah lah. Jadi kalau dia di luar rumah, sebenarnya kita kan kalau dalam agama kan memang disuruh di keluar rumah dan sebaiknya mencari rezeki kan. Cuma gimana lagi, tuntutan bidang kita kayak gitu, gimana lagi, tidak bisa kita. Kalau maunya bisanya kita keluar rumah kerja ya dikontrak pula rumah satu lagi untuk kerja kan. Kan sama aja, perbanyak kalau dananya ada bisa mungkin. pengeluaran. Sebenarnya kalau kita punya dana bisa aja gitu. Cuma kita kan kalau ada yang tidak mengeluarkan biaya ya gimana lagi, bertahan aja situ dulu kan. Soalnya kehidupan itu ya kayak gitu, dia ibarat segala sesuatu yang berpasangan. Kadang kita sempit, besok orang senang. Itu besok kita senang, orang sempit. Ada juga begitu. Sebenarnya kita pandai-pandai aja mencari keseimbangan. Cuma yang lebih diutamakan yaitu kesehatan kejiwaan kita tidak tertekan, kita tidak stres, depresi. Yang kedua kebutuhan dapur diutamakan, kebutuhan sekolah, kebutuhan harian lah itu diutamakan, baru kita bisa berpoya-poya gimana-mana, itu terserah kita lagi. Tapi ada juga kadang Bapak senang. ya kayak gitulah, kadang kita kan ada juga kalau Kalau konveksi kan kayak gitu, memang kayak gitu. Kadang
sebagian. Kadang ada juga yang di rumah aja, perbanyak investasi. Cuma kita kan kadang-kadang untuk menggapai kebahagiaan itu kita kan tidak harus sempurna dulu. Jadi bahagialah semampu apa yang kita bisa raih. Soalnya umur kita tidak tahu kan. Bapak aja dulu nganggur mau nikah, nggak ada kerja. Benar. 3 tahun nganggur. Di ladang bapak ini. Paling dulu kalau ada kawan-kawan ngajak berladang, berkebun kan. Nah, itu kayak gitu dulu. Kita cuma ya semampu kita juga ngasih nafkah kan. Itu kan tidak ada aturan, tidak ada tergantung kita ikhlasnya apa enggak. Gitu. Banyaknya kalau kita enggak ikhlas buat apa? Nah, kayak gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa keluarga bapak dan ibu ini mengalami permasalahan ekonomi yang pasang surut, karena emang wira swasta itu kan tidak menentu, tetapi bapak dan ibu berusaha untuk bekerja sama supaya kebutuhan dapat terpenuhi, seperti misalnya memprioritaskan kebutuhan dapur, sekolah anak-anak gitu kan. Dan bapak ibu bilang sendiri tadi bahwa kalau misalnya emang wira swasta itu kan kadang ada naik, kadang ada surutnya. Nanti kalau misalnya naik berarti diinvestasikan sebagai dana cadangan gitu ya, biar tidak terlalu susah nanti gitu kan. Jadi salah satu investasinya itu tadi ibu bilang ada bikin kos-kosan gitu, seperti itu. Dan menurut saya sudah cara bapak dan ibu menghadapinya sudah sangat bagus. Jadi memang betul yang udah dikatakan tadi, dalam pernikahan kan memang harus juga bekerja sama untuk mengatasi suatu permasalahan, apalagi masalah ekonomi yang wira swasta ini kan pasang surut, nggak menentu gitu ya kan. Jadi emang harus ada kerjasama, walaupun memang dalam pernikahan pasti adanya perbedaan seperti yang bapak bilang, tapi kayak berusaha untuk dengan perbedaan itu maka masalah selesai gitu kan. Kita nggak mungkin memaksakan untuk menyatukan perbedaan, tetapi dengan perbedaan itu kita menyatu gitu. Dan saya harap bapak dan ibu selalu berpikiran seperti itu, seperti yang bapak dan ibu bilang, bahwa kita harus sehat juga, karena kalau di wira swasta ini sehat itu penting biar bisa selalu bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan. Terima kasih kepada bapak dan ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu kita. Ya, sebenarnya kita cerita ini kan kita kan bisa juga ambil ilmu dari apa yang kita sampaikan. Kalau kita nanti kan kalau penyambut kan mau keluarga juga gitu kan, jadi merupakan pengalaman apa yang telah kami sampaikan.